Kalau mau pakai baju adat, itu otaknya juga harus beradat itu loh. Maksud saya, jangan pakai baju adat, kelakuan gak tahu adat, ya kan? Orang orang nggak salah disalah-salahin, orang salah dibebasin. Negara macam mana? Bangsa Indonesia dengan gegap gembita memproklamasikan kemerdekaan. Mungkin hari itu merdekanya gitu ya. Tanggal 17 Agustus tahun 45-nya kan gitu. Untuk hari ini saya kira belum merdeka gitu. Ya, Karena apa belum merdeka? Kebebasan berpendapat, intoleransi, khilafah datang lagi kan gitu. Terus lagi Pancasila dioyak-oyak. Tadi ada kasus di Indramayu 121 melakukan baiat katanya yang dipimpin oleh Bupati Indramayu. Jadi saya aneh gitu, angka keramat ini 121, 212, 211 kok sama ya? Jangan-jangan itu ada kemiripan diduga gitu ya, angka keramat itu. Jadi seperti kasus Pak Ahok ini mah gitu. Terus diuyak-uyak gitu oleh itu gitu. Ujung-ujungnya di penjara kan gitu. Jadi kemerdekaannya apa yang hari ini yang dimaksud 78 itu kan gitu. Mungkin kalau hitungan angkanya iya 78 gitu menuju tua. Tetapi seperti anak-anak kan gitu. Tapi anak-anak lebih bersih hatinya kan gitu. Kalau anak-anak bisa dengan siapa saja bisa bermain, tidak melihat dia agamanya apa, latarnya apa, yang penting dia bermain saja gitu. Kalau hari ini beda pendapat dipersekusi, beda madhab dipersekusi, beda agama dipersekusi, mayoritas lebih superior itu fatwa lebih sakti daripada konstitusi, berarti belum merdeka gitu. Konstitusi yang harus menjadi fundamental landasan dasar bangsa Indonesia diganti oleh fatwa, berarti fatwa lebih sama dengan khilafah gitu, mewakili suara Tuhan gitu kan. Jadi merdekanya mana gitu. Bukan, itu co-host, tolong unmute Pak Paul Dere dulu itu. So, Pak Paul Dere kan bukan co-host, jadi nggak bisa unmute. Ya, halo, ya salam, thank you. Masuk. Ya, kemarin kita lihat di sana ya pakai baju adat ya, hebat ya, keren ya. Tapi manusianya nggak tahu adat, itu loh yang repot. Nggak sesuai dengan pakaiannya. Kalau mau pakai baju adat, itu otaknya juga harus beradat, itu loh. Maksud saya, jangan pakai baju adat, kelakuan nggak tahu adat. Ya kan, orang nggak salah disalah-salahin, orang salah dibebasin. Negara macam mana? Ya kan? Dulu Belanda masih megang aja, dia kalau mau hukum orang tuh benar-benar adil. Itu penjajah istilahnya. Ini udah merdeka negara sendiri. Oh bangga joget-joget. Itu sebenarnya joget-joget itu jangan di luar. Pada acara apa namanya, gala dinner, ya kan? Itulah disitulah mereka boleh menari. Itu upacara sakral dibuat joget-joget di depan istana. Kayak nggak punya malu gitu loh. Rakyat yang lain masih bingung mau makan kagak, apa kagak, pengangguran. Kita belum tahu pengangguran jumlahnya berapa di Indonesia sekarang. Kalau menurut ini Pak Paul Dere, menurut ukuran PBB, 40% penduduk Indonesia ini masuk golongan miskin. Tapi kalau menurut standar Indonesia hanya 10%, kurang 10%. Aduh, nyatut lagi, Pak Santemer, nyatut lagi dong kalau gitu. Ya, iya. Kan? Istilah. Memang manusia itu, aduh kita juga sangat sedih ya. Dikasih kesempatan untuk memimpin, tapi mereka itu seolah-olah udah lupa diri loh. Mereka sangat lupa diri bahwa masih banyak yang 40% dari 270 juta jatuhnya 27. Banyak Pak, hampir 60 ya. Aduh Mak, 60 juta ntar kita mau ngomong
Pak Jokowi. 60 juta Pak Jokowi. Lebih, Pak. Itu- 280 kali 40% berapa itu? Hampir 100 juta. Aduh, hampir 100 juta miskin. Lebih malah. Malah tiap hari kebocoran uang negara itu nggak kira-kira. Aduh, nih Jokowi ini memang saya ngomong nih malapetaka Indonesia itu. Memang Jokowi itu membuat malapetaka bagi Indonesia. Ya kan? Itu aja. Jadi hampir 100 juta dia bawa garis kemiskinan. Aduh, aduh, Pak Poldere, 100 juta, Ya, 100 juta kalau kiri. banyak yang lupa diri kan banyak yang telanjang nih Pak Pol. ya tergantung. Kalau dalam kamar telanjang nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau udah di depan istana itu loh joget-joget. Saya ya bukannya kita sih suka aja. Namanya kita musik. Tapi kalau bisa itu di gala dinernya. Malamnya setelah bendera itu. Boleh lalu joget-joget itu sepuasnya. Itu kayak mempertontonkan bener ya. Kayak ngeledek gitu. Rakyat masih ada yang 100 juta belum makan. Udah bingung. Ya itu dosa mereka sih sebenarnya. Kita nggak usah ini, tapi itu dosanya pemerintah, dosanya Jokowi. Itu aja dulu ya Pak ya. Saya akan kembali bertugas. Thank you. Thank you. Lanjut, Yani Mulyani. Pak Yani, silakan Pak. Salam Pancasila. Pancasila. Iya, Salam Pancasila. untuk sahabat kebangsaan, buat Bapak Santiamer ya, kelihatan cerah terus. Sukses selalu nih buat Bapak. Susah juga Pak, Amin. lagi Terus susah sekarang. iya, terus untuk yang lainnya gitu, kelihatannya antusiasme kebangsaannya sangat tinggi. Berarti di dalam hatinya tersirat kesucian untuk apa gitu. Untuk memikirkan bangsa ini supaya maju ke Amin. depan. Ya gitu. Mohon maaf saya memakai akun MyWaib dikarenakan akun saya itu mental terus gitu. Mungkin HP-nya ataupun mungkin apanya gitu. Nah, menyangkut kemerdekaan yang ke-78 yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 itu bangsa Indonesia dengan gegap gembita memproklamasikan kemerdekaan. Mungkin hari itu merdekanya gitu ya. Tanggal 17 Agustus tahun 45-nya kan gitu. Untuk hari ini saya kira belum merdeka gitu. Setuju. Karena apa belum merdeka? Kebebasan berpendapat, intoleransi, khilafah datang lagi kan gitu. Terus lagi Pancasila diuyak-uyak. Tadi ada kasus di Indramayu 121 melakukan baiat katanya yang dipimpin oleh Bupati Indramayu. Jadi saya aneh gitu, angka keramat ini 121, 212, 211 kok sama ya? Jangan-jangan itu ada kemiripan diduga gitu ya, angka keramat itu. Jadi seperti kasus Pak Ahok ini mah gitu. Terus diuyak-uyak gitu oleh itu gitu. Ujung-ujungnya di penjara kan gitu. Jadi kemerdekaannya apa yang hari ini yang dimaksud 78 itu kan gitu. Mungkin kalau hitungan angkanya iya 78 gitu menuju tua. Tetapi seperti anak-anak kan gitu. Tapi anak-anak lebih bersih hatinya kan gitu. Kalau anak-anak bisa dengan siapa saja bisa bermain, tidak melihat dia agamanya apa, latarnya apa, yang penting dia bermain saja gitu. Kalau hari ini beda pendapat dipersekusi, beda madhab dipersekusi, beda agama dipersekusi, mayoritas lebih superior itu
Fatwa-fatwa lebih sakti daripada konstitusi, berarti belum merdeka. Itu konstitusi yang harus menjadi fundamental landasan dasar bangsa Indonesia diganti oleh fatwa, berarti fatwa lebih sama dengan hilafah, itu mewakili suara Tuhan, gitu kan. Jadi merdekanya mana? Itu. Terus tadi melihat yang joget-joget, aduh saya gitu merasa sedih hati. Itu sebab apa? Di saat bangsa Indonesia sedang ada persekusi orang yang beribadah, orang mendirikan gereja dihancurkan, mohon maaf gitu ya kepada Bapak pimpinan, cobalah besar hati melihat kondisi yang di bawah gitu. Jangan menyorakan ketidaksukaan itu kepada orang yang membakar kitab suci di luar negeri, yang jauh-jauh dikomentari. Yang di sini malah tidak diapa-apain gitu kan. Bagaimana nasib bangsa Indonesia ini? Saya orang Sunda tidak akan melepas kesundaannya itu walaupun saya ada di Indonesia. Sebab apa? Saya sebagai suku bangsa. Kalau bangsa tidak ada suku, maka yang akan terjadi adalah runtuh. Orang Sunda berada di Indonesia dan mewarnai dan juga memperkokoh hasanah ke-Indonesiaan. Tapi jangan dicederai orang Sunda ini dengan kadrun-kadrun yang ada di Jawa Barat. Cobalah hilangkan kadrun-kadrun ini, pengusung khilafah ini yang ada di Jawa Barat. Sebab apa? Notabene mereka sudah pola pikirnya ke arah sana, kan gitu. Sekian, merdeka. Merdeka, hatur nuhun, Kang. Hatur nuhun. Ya, begitulah itu, Pak. Ya, Pak Sentemer. Ya, Pak. Ya, kita langsung ya, walaupun kita tidak punya data, ini kan analisa, bisa bilang sosial politik gitu, karena ilmu sosial. Dan saya bilang gejala-gejala ini mereka akan buat, ini MUI bersama anggota yang di bawahnya, yang ada berapa puluh mereka sudah ada planning, bikin perencanaan seperti itu. Tapi benih-benihnya dibikin kecil dari daerah dulu, kalau nggak di desa gitu. Nanti dia akan merambat ke kota. Dari ke kota ibu kota, dia akan mobilisasi orang. Nanti di situ mau menentukan bahwa harus ada salah satu tokoh aliran atas yang harus jadi wakil presiden. Begitu maksudnya. Itu planningnya udah kebaca. Untuk wakil presidennya itu dari perwakilan dari satu Majelis Ulama Indonesia. Dalam konteks di keanggotaannya di bawahnya itu. Anggota-anggotanya dia, organisasi anggota itu kebaca. Oleh sebab saya bilang kepada ABRI, kepada pengaman nasional itu, Anda bisa baca, nanti kerusuhan yang terjadi di pemilu 24 bukan dari partai itu, Pak. Yang jadi kerusuhan nanti adalah orang-orang anggota-anggota dari Majelis Ulama Indonesia. Ini kebaca benar. Kita ini jangan lagi, kita harus lantangkan itu. Nanti kita boleh bikinlah, ambillah ini waktu ini keributan tanggal begini hari ini yang tahun-tahun lalu disimpulkan ke semua dari garis-garis Islam ini semua. Tetapi uniknya negara ini karena organisasi kuat, punya kemampuan finansial dan lain, akhirnya negara tidak bisa berkutik gitu. Tidak bisa tidak bisa mau mengambil keputusan secara ketat dalam hukum. Oleh sebab itu kita argumentasikan tadi bahwa memang hukum di Indonesia susah untuk kita implementasikan. Memang secara de jure lah gitu orang bilang. Memang begitu. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Itu kan bahasa lama. Sekarang ya diplomasi begini. Ya diplomasi ya, jujur aja. Saya bukan bela Jokowi, saya masih senang sama Jokowi. Cuma Jokowi ini punya kemampuan kepresidennya, kepala tinggi negara dan kepala tinggi udah tidak mampu mau mengatur, mau menata ini Islam garis keras. Sehingga fenomenanya sekarang di mana-mana ada kegiatan Islam di Indonesia, notabene Majelis Ulama, dia arahkan ke wakil presiden. Coba Anda Google sekarang. Coba. Atau Anda, saya bilang Google aja, seperti atau Anda baca di media apa aja. Semua yang dilakukan oleh wakil presiden, notabene mengarah ke agama. Saya ulang lagi, kayak saya bilang dari kampus-kampusnya, pembentuk pesantrennya,
pramukanya, apalagi pramuka Pak. Ya, pramuka udah Pak. Memang mereka pramuka itu udah nggak benar, udah khilafah di dalamnya. Yang yes ini yes itu luar biasa. Ya, ini yang saya maksud, substansi ini yang kita harus angkat ke permukaan. Supaya benar-benar keadilan terjalan di Indonesia. Lepaskan dulu MUI itu dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia sudah menguasai Departemen Perdagangan. Kita sudah tahu, dia sudah merambat ke semua sistem perbankan. Dia semua sudah merambat ke BUMN, seperti di KAI kemarin. Mereka cap itu dia ISIS, karena itu bagian dari anggota MUI. Cuma di sini negara cuci tangan. Negara takut mau bilang bahwa dia anggota dari Majelis Ulama Indonesia. Sekarang orang tanya, Pak Teddy, Pak Permesa, coba buktikan. Itu nggak usah buktikan, Pak. Karena fenomenanya itu saya udah ulang bilang lagi. Saya kan sering mengatakan bahwa ini khilafah ini sudah merambat ke BUMN dari tahun-tahun lalu sudah kita sampaikan. Sekarang kita boleh jawab secara dini, gejolak politik di Indonesia sekarang dari ini yang mereka lakukan, dari kelompok-kelompok ini. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Kita tidak usah pakai kekuatan lain apa gitu. Ya, secara verbal kekuatan kita dengan corong ini gitu. Kita sampaikan kepada negara begitu. Oleh sebab itu saya mendorong selalu Panglima, saya mendorong selalu Kasal atau mana, selalu berbicara siapa yang mau mengganggu tantangan kehidupan berbangsa untuk merusak kedaulatan negara Indonesia. Saya tidak pandang bulu dari sekte mana, dari ormas mana, saya akan hantam gitu. Itu baru seorang negarawan. Kita kan lagi tunggu orang seperti itu, tapi tidak ada yang berani. Presiden pun tidak ada. Presiden itu kalau bicara ya undang-undang jangan Anda dengan musyawarah gitu. Itu kan cuman bahasa halusnya, artinya ketidakmampuan undang-undang itu, hukum itu untuk diimplementasikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kecuali dia bicara siapa yang melanggar hukum, melawan ini, melawan itu, langsung dihukum tanpa kompromi begitu. Ya, terima kasih teman-teman ya, terima kasih ya, terima kasih. Oke, lanjut Pak. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.